Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebut saja Mawar. Malam ini kita lanjutkan dan sebelumnya minal aidin wal faizin ya buat semuanya. Yang Mbak Ike ya, Mbak Jenny, Mbak Mari. Jadi terakhir tuh sebelum Lebaran kita masih bahas patah hati. Wow. Nah, malam ini kita masih lanjutkan satu sesi lagi Bang Asor untuk patah hatinya. Kemudian mudah-mudahan minggu depan sudah masuk narasumber baru. Gitu. Kita mulai ya, Bang? Hari ini terakhir ya. Oke, Bang Asor silakan. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Masih kita mau bahas soal patah hati gitu kan ya. Dan kan kita pernah bahas tuh ya bahwa ya patah hati itu bisa kita pahami dari berbagai macam dimensi kan ya. Kita kembali ke model kita aja dulu. Patah hati itu kan biasa kita alami itu apa ya, dipatahin kan sebenarnya ya. Kita merasa hatinya itu dipatahin gitu kan ya. Lebih banyak ya seperti itu gitu. Kita merasa hati kita itu dipatahin. Kita tidak merasa hati kita itu patah sendiri kan. Jarang merasa seperti itu ya. Kita selalu merasa hati kita dipatahin gitu. Patah sendiri gimana, Bang? Iya kan ada. Kita yang mengizinkan dipatahkan sama yang lain gitu, Bang. Apa kita sendiri yang matahin? Iya, kita kan selalu menganggap kalau kita sakit hati itu ada yang matahin kan. Ada orang lain yang bertindak sebagai pelaku kan. Kita tidak pernah refleksi, jangan-jangan itu sebenarnya patah sendiri gitu kan. Jadi kita selalu berpikirnya itu karena gitu kan ya. Ya kita berpikir karena hatiku patah karena si A gitu kan. Kita nggak pernah, mungkin jarang berpikir kalau hati saya patah sesudah dia lewat gitu. Artinya, iya kan? Karena ekspektasi gitu ya, Bang? Iya, jadi kita kan apa ya, masyarakat kan selalu berpikir karena kan modusnya itu karena. Misalnya hati saya patah karena kehabisan uang kan gitu. Atau hati saya patah setelah lihat dia selingkuh. Nah, begitu aja kan. Jangan-jangan tuh sebenarnya bukan karena, tapi memang ini sudah patah duluan gitu kan. Sesudah kita lihat dia selingkuh misalnya, baru kita sadar kalau sudah patah gitu kan. Jadi bukan karena mungkin ya, tapi sesudah gitu ya. Ini lebih baik lah kalau sesudah ini, lebih apa namanya ya, kita jadi menerima diri kita sendiri kan ya. Jadi sesudah diputus dia, hatiku patah sesudah, bukan karena gitu. Artinya apa ya, ya memang berarti kan bawaannya memang gampang ini kan ya, mudah rapuh. Artinya tanpa diputus oleh dia pun juga sebenarnya kan sudah patah gitu kan ya. Sudah patah. Itu apa? Dan kita juga jarang berpikir gitu bahwa kalau mudah patah, maka kemudian harusnya kan yang dipikirin tuh bukan ngobatinnya dulu kan sebenarnya ya. Jadi kita terbiasa berpikir tuh kita biasa berpikir treatment ya. Treatment. Kita tidak biasa berpikir transformatif. Kebetulan tadi saya baru rekam buku Biology of Belief bagian pendahuluan tuh kan.
Mungkin juga banyakkan orang juga nggak ngerti apa maksudnya transformasi gitu kan. Jadi akhirnya orang ngambil treatment. Jadi gini, mungkin biar malam ini ada serunya gitu ya, kita bahas bedanya treatment sama transformasi. Transformasi ini dia melahirkan healing kan sebenarnya. Kita bahas saja treatment dan healing malam ini ya. Biar Mas Camim kalau bikin judul untuk di YouTube tuh, judulnya healing atau treatment gitu kan. Nah, saya mau ngambil latar belakang ceritanya Bruce Lipton gitu kan. Jadi Bruce Lipton itu umur 7 tahun, dia sudah punya visi sains, bayangin tuh. Ya kan, kita kan umur 7 tahun tuh masih mau jajan aja gitu kan. Dia umur 7 tahun tuh sudah punya visi sains. Visi sains itu begini. Visi sains, saya SMP punya visi sains deh. Dia umur 7 tahun ya. Tahun itu di Amerika ya, umur 7 tahun tuh anak-anak udah ini. Visi sains tuh begini gitu. Jadi visi sains memberitahu kita bahwa ada kehidupan lain di balik yang tampak ini, itu kan visi sains seperti itu. Ada kehidupan lain di balik yang tampak ini, dan kehidupan lain itu kita mengetahuinya lewat peralatan-peralatan di dalam dunia sains kan, dengan menggunakan peralatan gitu. Itu namanya visi sains. Bruce Lipton umur 7 tahun itu dia menggunakan mikroskop cahaya gitu kan, untuk menemukan kehidupan seluler gitu ya, kehidupan di bawah mikroskop, kehidupan mikroskopis ya, kurang lebih begitu. Itu umur 7 tahun. Lalu dia takjub melihat itu, ya ampun, ada makhluk lain yang hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop gitu kan. Dia punya si sains begitu gitu. Kalau kita kan kalau masih kecil tuh visi dompetnya orang tua kita tuh ada isinya enggak ya, buat jajan gitu ya, visi jajan. Ya kan. Nah, kemudian setelah dia PhD, dia kemudian tetap meneliti sel gitu ya, dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi dengan mikroskop cahaya dia tahu bahwa ada pokoknya ada makhluk hidup mikroskopis lah. Tapi dengan mikroskop elektron dia menjelajah lebih dalam lagi. Lalu kemudian dia menemukan struktur molekuler dari makhluk hidup kan gitu. Itu setelah PhD gitu ya. Dia menemukan struktur molekuler dari makhluk hidup, dari sel tentunya ya, sel. Dari sel saja. Lalu dia teliti lebih dalam lagi. Pada struktur ini itu ternyata tidak hanya struktur, mekanika strukturnya, tetapi juga ada dinamika gitu kan ya. Ada mekanika, ada dinamika. Jadi dia menemukan bahwa katakan seperti ini gitu ya. Ada mekanika, ada dinamika gitu. Nah, mekanika dan dinamika inilah yang membangun perilaku makhluk hidup, ya kan? Di situ Bruce Lipton kaget gitu. Ternyata sebenarnya perilaku diri kita itu, ini diri, masukkan ke sini, atau kita keluarkan diri ini, kita bawa ke sini, ternyata dikontrol oleh mekanika dan dinamika
molekuler itu. Ya kan? Di situ kemudian tuh bahwa material itu determinan, menentukan perilaku individu. Ya kan? Jadi ternyata ini ya awal-awalnya Bruce Lipton ya. Dia kemudian tuh ya ternyata saya ini kaya, saya ini miskin, saya ini macam-macam tuh sudah tertentukan. Sudah tertentukan oleh struktur molekuler dan perilaku molekulernya itu kan. Di situ Bruce Lipton bilang, ya Tuhan sih memang ada ya, tapi humornya ini kejam, bengis. Bagaimana mungkin kemudian dia menciptakan saya, lalu dia kunci di dalam struktur material dan mekanika material dan dinamikanya ini kan. Kurang ajar kata Bruce Lipton Tuhan ini gitu kan. Dan waktu itu memang eranya era genetika gitu ya. Era genetika. Tapi kemudian tuh keyakinan ini direvisi oleh Bruce Lipton. Dia kemudian meninjau ulang penelitiannya, lalu kemudian dia menyadari, loh bukan struktur molekuler yang menentukan perilaku gitu. Jadi struktur molekuler ini hanya blueprint gitu. Adapun perilaku itu tidak berasal dari struktur ini, dia ada sinyal dari luar di struktur ini yang itu kemudian menggerakkan perilaku gitu. Itu temuan baru ya. Tetapi poinnya begini gitu. Bahwa keyakinan pertama Bruce Lipton ini juga dialami banyak orang saya kira. Orang merasa bahwa nasibnya itu adalah sudah ditentukan dari budayanya kan begitu. Nasibnya itu sudah ditentukan dari masa lalunya, ya kan? Kan mirip-mirip ini berarti determinan. Ya kan? Nasibnya ini karena tanggal lahirnya. Nasibnya ini karena Pak Jokowi itu pola pikir yang sama dengan fase-fase awal Bruce Lipton gitu. Jadi bahwa dirinya itu sudah dikontrol oleh struktur mekanika dinamika linier gitu kan ya. Nah, kebanyakan orang itu entah dia sekolah apa enggak, pasti punya keyakinan level 1 ini saya kira. Dia adalah korban dari struktur material itu, baik itu struktur biologi maupun struktur sosial atau budaya kan. Kita merasa sudah mentok. Ya kan? Sudah terkunci. Ya. Nah, dalam keadaan terkunci semacam ini, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali treatment. Kita hanya membereskan akibat dari struktur material ini yang menimpa diri kita kan. Itu kan treatment seperti itu. Konsep treatment kan seperti itu gitu. Bahwa diri kita terjebak pada tubuh ya. Makanya kata Bruce Lipton, ya memang kurang ajar sih Tuhan ini. Ya memang ada tapi kurang ajar aja gitu. Dia menjebak kita dalam sebuah struktur gitu kan. Sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali ya treatment. Itu masyarakat itu banyak di tahap itu gitu. Hanya saja nggak sadar gitu. Hanya saja nggak sadar. Bruce Lipton lewat kesadaran biologinya dia sadar ada struktur itu gitu. Lalu kemudian dia tinjau kembali penelitiannya, dia menemukan, keliru ini kesadaran semacam itu. Setelah dia menyadari bahwa keliru, maka yang dilakukan Bruce Lipton adalah bukan treatment. Dia mencoba transformasi diri biar bisa melampaui determinan dari material itu. Jadi itu mestinya yang harus kita lakukan, transformasi. Jadi kita bukan yang diubek-ubek itu struktur materialnya ini sebenarnya kan, yang menentukan perilaku diri, tapi mestinya yang ini nih ditransformasi biar freedom from
bebas dari determinan material gitu kan. Nah, ketika kita fokus ke sini, melakukan gerak freedom from itu, biar tidak kena determinan material, itulah yang disebut dengan healing gitu. Diri yang harus ditransform. Ya kan? Energi dirinya ini harus ditransform biar tidak kena determinan dari material gitu kan. Itu namanya healing. Nah, saya kira patah hati, kita masuk ke patah hati sekarang ya. Patah hati itu alarm untuk segera transform diri. Bukan cari yang baru lagi, dipatahin lagi loh. Ya kan? Jadi ini teman-teman, siapapun ya, yang di dunia pengembangan diri, yuk transform. Ini sebenarnya akan mau dibahas di kelas menuju dimensi 5, tapi ini nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, dibuka di sini dulu gitu kan. Biar ngerti gitu. Kita kadang berpikir tuh bahwa keadaan ekonomi kita di masa lampau itu mendikte diri kita kan. Nah, itu namanya deterministik linier. Ya kan? Dan kita memang tidak tahu apa-apa tentang ini gitu. Deterministik linier nggak ngerti, non linier juga nggak ngerti. Yang penting yakin. Ya apa yang penting yakin. Jadi bedanya deterministik linier dan non linier itu pada operannya gitu kan. Deterministik linier menganggap bahwa struktur material itu menentukan perilaku diri kan gitu. Sementara deterministik non linier bahwa dirilah yang memberi sinyal pada gen untuk kemudian mengekspresikan dirinya gitu kan. Itu seperti itu bedanya. Kalau linier menganggap bahwa ya yang materi itu adalah yang dominan. Sementara non linier enggak, diri yang harus dia penentu perilaku itu diri. Bukan struktur mekanika dan dinamika materialnya gitu kan. Tapi memang kalau dirinya tidak ditransformasi, iya betul. Dia akan kena deterministik dari wetonnya gitu kan. Dia kena deterministik dari apalagi weton, terus apalagi itu? Weton, sio gitu kan. Terus apalagi itu? Sio, terus bintang apa Taurus macam-macam itu kan. Ade. Ya. Itu memang seperti itu gitu. Kalau orang tidak mentransformasi dirinya, dia akan kena deterministik linier itu. Udah otomatis gitu ya, sebagai penentu perilaku. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu weton itu tidak salah itu. Tapi itu juga tidak tuntas gitu kan, menjelaskan diri gitu. Dia tidak salah, tapi hanya tidak tuntas. Mestinya tuntas bahwa ya itu bisa saja kena, tapi kalau kamu LOC-nya sudah tinggi, itu kamu bisa freedom from, sekaligus bisa freedom to gitu kan. Bebas dari dan bebas untuk. Artinya hal-hal yang sifatnya linear itu hanya seni gitu kan ya, bukan penentu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita mesti sadar dulu. Kesadaran kita itu memahami perilaku seperti apa gitu kan. Apakah kita determinan oleh material atau diri gitu yang memberi pengaruh pada materi gitu. Kalau diri yang memberi pengaruh itu berarti non linear. Kalau materi memberi pengaruh kepada diri itu berarti linear gitu. Nah, kalau kita biasanya di mana gitu kan? Kita biasanya di mana? Jadi kalau ini ketarik begini gitu ya. Ntar ini panahnya salah. Kita bikin dulu gitu ya. Ini karena ke sini dia menarik ini. Kalau non linear dia mengubah
kotak ini gitu kan. Dia bisa mengubah. Ya kan. Kalau untuk mengubah struktur yang material ini ya pakai obat-obatan gitu kan, macam-macam lah. Kalau di sini ya dia dengan Pakai LOC aja. dukun. Ya pakai dukun gitu ya. Untuk mengubah ini gitu. Nah, kita mesti sadar pola ini gitu. Sehingga kita ya mau treatment sampai kapan gitu kan. Mau treatment sampai kapan. Itu bagus udah diceritain di mana Bruce Lipton. Cuman kan Bruce Lipton itu merevisi kembali belief sistemnya karena temuan-temuan dia di bidang biologi gitu. Lah masyarakat ini dia mau merevisi keyakinannya itu dengan apa gitu. Oh, nggak pernah belajar. Ya kan? Nggak mau belajar sains. Maka kita tawarkan yang paling mudah. Belajar tasawuf. Nanti kamu akan belajar apa yang disebut dengan transformasi nafs. Ya, toh? Belajar tasawuf aja. Ya kan? Karena tidak mungkin kita mau belajar biologi. Wong kita nggak lihat kutu aja traumatik. Nggak punya laboratorium juga gitu kan. Jadi memang untuk mengubah belief system itu harus ada ilmu. Nggak akan berubah sendiri itu. Nggak akan berubah, deterministik soalnya tuh. Ya kan? Jadi apa ya, yang selama ini kita lihat kan diri ini diafirmasi terus gitu kan. Seolah-olah itu akan transform. Enggak lah. Afirmasi itu kan setelah transform baru diperkuat kan. Kalau belum transform mau diafirmasi apanya gitu. Masa tank yang rusak diafirmasi bisa jalan kan gitu, enggak mungkin. Ya kan? Tanknya udah rusak kok. Bang, mau nanya dong, Bang. Berarti bisa, ini kan kebetulan banyak teman-teman baru yang hadir ini, ada 100 berapa nih? 130. Ini banyak teman-teman yang hadir. Berarti begini ya, Bang. Jadi ketika kita berpikir non-linear, terus kemudian munculkan sebuah kesadaran, dan bukti atau apa ya, manifestasi dari sebuah kesadaran tersebut adalah perubahan perilaku, gitu kan, Bang? Nah, kemudian Oke, jadi dari gitu nggak? Dari perubahan perilaku, terus kemudian nanti kan mengalir, ada muncul yang namanya keyakinan-keyakinan. Nah, keyakinan-keyakinan itu kan juga menghasilkan energi. Gitu nggak, Bang? Jadi keyakinannya itu yang tadi Abang bilang. Nah, ya setelah diperbaiki baru muncul afirmasi-afirmasi gitu loh. Tapi keyakinannya pun itu menghasilkan satu energi gitu loh, Bang. Ya nggak sih? Jadi gini, non-linear itu dia tidak langsung menghasilkan kesadaran baru. Kesadaran baru itu sebagai hasil dari mentransformasi diri gitu kan. Jadi tidak mungkin ada kesadaran diri baru kalau dirinya itu belum ditransform. Tetap saja dia terkunci di dalam deterministik linear itu. Makanya teman-teman kalau mau mempelajari betul-betul serius nih, serius mempelajari sains tentang transformasi diri, ke Bruce Lipton. Itu udah paling canggih. Dulu saya sangat bingung dengan dinamika pikiran sadar bawah sadar itu gitu loh. Kita kan taunya hanya sebagai penjelasan itu digambarkan teori gunung es gitu kan. Itu kurang tuh, nggak cukup. Itu hanya penyederhanaan saja gitu kan. Itu hanya struktur, mekanik dinamikanya itu tidak seperti itu gitu. Jadi belajar dinamikanya itu ke Bruce Lipton. Saya dulu mengerti pikiran sadar bawah sadar itu, belajar dinamikanya ke Bruce Lipton gitu. Karena dia orang yang pada awalnya dia tidak mengerti tentang hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar gitu kan. Dikira dengan hanya afirmasi berubah, padahal itu yang dibutuhkan itu adalah bebaskan dulu dirimu dari deterministik linear. Dengan apa membebaskannya? Dengan transformasi diri gitu.
Nah, Bruce Lipton membebaskan dirinya itu dengan ilmu epigenetiknya gitu kan. Jadi harus ada ilmunya untuk membebaskan diri itu. Setelah diri kita freedom from, baru dia punya terjadi perubahan kesadaran diri gitu. Jadi kesadaran diri itu tidak datang sekonyong-konyong setelah kita baca buku. Perubahan kesadaran diri itu karena transformasi diri. Awalnya kesadarannya kayak pompong, lalu kesadaran kupu-kupu. Kalau kesadaran kayak pompong kan nggak bisa terbang tuh. Kalau kupu-kupu kesadarannya auto terbang gitu kan. Nah itu terjadi perubahan kesadaran gitu. Perubahan kesadaran itu karena perubahan diri gitu. Jangan kebalik. Kita kan selama ini mengira bahwa perubahan kesadaran itu karena kita membaca dari luar kan. Padahal itu enggak. Bacaan-bacaan dari luar itu mestinya diarahkan untuk transformasi diri dulu. Setelah transformasi diri, muncullah kesadaran diri baru. Disitulah muncul perilaku baru. Disitulah kemudian kita merespon dunia dari diri yang baru gitu. Itu Bruce Lipton sangat bagus menggambarkannya. Sangat bagus. Saya dulu kalau tidak ada Bruce Lipton itu juga tidak, gimana sih ini hubungan antara perilaku, kemudian diri dan kesadaran itu kan. Kita tidak tahu itu. Karena dunia pengembangan diri itu menurutku terlalu sederhana gitu kan. Sangat praktis, tidak filosofis. Dia hanya berbicara how to, ya kan, tidak why-nya itu enggak pernah dibahas gitu. Biology of Belief kan sudah ini ya, sudah dicetak bahasa Indonesia kan. Tinggal beli, kalau mau lebih dalam, ikutin beda bukunya, biar kemudian kita mengerti science of transformasi gitu kan. Seperti itu. Ya titik mula adanya transformasi diri dulu. Transformasi diri itu dimulai dari krisis, ya toh? Kesadaran akan krisis. Bruce Lipton kan sampai nangis-nangis melihat dirinya hanya menjadi korban dari struktur mekanika dan dinamika materialnya kan. Nangis dia. Ya Allah, terus ngapain aku kayak gini di penjara seumur hidup gitu kan. Makanya dia bilang, ya Tuhan ada tapi kejam gitu. Bagaimana nggak kejam? Semuanya sudah ditentukan oleh struktur material. Padahal struktur material itu kita tidak bisa pilih. Itu terwariskan dari leluhur gitu kan. Jadi transformasi itu dimulai dari kesadaran krisis. Lalu setelah sadar krisis, lalu ada kebutuhan dimensi baru akan diri, ya toh? Jadi setelah krisis muncul kebutuhan akan dimensi diri yang baru gitu. Setelah muncul kebutuhan itu, barulah kita masuk ke kelompok-kelompok spiritual yang menyediakan layanan transformasi diri gitu. Kalau tidak ada kebutuhan dimensi diri yang baru, nggak bisa gitu. Kita kan yang dibutuhkan tuh hasil, bukan dimensi diri yang baru kan. Nggak peduli dia. Yang penting ento opo. Maka kemudian tuh testimoni menjadi barang komoditas gitu kan. Seolah-olah bahwa ikut ini dapat ini kan tidak ada proses transformasinya gitu. Ini kritik terhadap dunia pengembangan diri kita gitu ya. Ini kritik. Ini kritik. Dan itu saya ngertinya ya dari Bruce Lipton gitu. Bruce Lipton kan juga mengkritisi itu. Dunia willpower itu, pengembangan diri berbasis willpower ya. Kuncinya adalah sadar krisis dulu. Sadar krisis. Dan sadar krisis itu berarti dia memahami deterministik linier gitu kan. Jadi sadar krisis itu tidak tumbuh dari ruang hampa. Dia harus paham dulu dengan deterministik linier gitu. Buset gitu ya.
Dia harus sadar dulu deterministik linier gitu. Baru kemudian tuh dia mengalami krisis dengan model linier sehingga punya kebutuhan akan dimensi baru gitu. Baru kemudian setelah itu dia mencari layanan yang bisa mentransformasi dirinya. Ya kan? Nah, kalau kita kan belajar pengembangan itu biar kaya, langsung dapat hasil, nggak mau tahu transformasi. Ya tuh. Padahal kalau kita baca ceritanya Bruce Lipton, mana tuh ya, tak carian. Nah ini nih. Saya pakai data aja lah ya. Kita lihat. Mana tuh Mbak Lipton. Transformasinya tuh lama gitu. Nggak kayak yang kita lihat di sini. Alhamdulillah baru ikut satu udah ini gitu ya. Nggak lama dia prosesnya tuh, transformasinya. Coba kita lihat. Coba juga lihat di ceritanya Bu Anna Willem itu kan. Di Becoming Supernatural 9 tahun. Transformasi diri itu tidak mudah. Transformasi diri itu. Jadi kita lihat. Nah, tahun 85 dia mulai punya kebutuhan akan dimensi baru, ya toh? Tahun 85. Kemudian tahun 90 dia belajar tentang, dia mulai sadar mekanisme dan dinamika perilaku itu. Tahun 2005 baru sukses. Dari 85 sampai 2005. Berapa tahun tuh? 20 tahun bosku. Ini profesor. Dia profesor itu sudah, nah, dia udah profesor. Profesor. Dia profesor tuh umur 40 tahun gitu. Saking cerdasnya anak ini. Ya umur 7 tahun saya SMP tuh punya visi sains tuh SMP gitu. SMP. Punya visi sains lewat pelajaran biologi kan. Dibawa ke mikroskop. Mirip-mirip Bruce Lipton lah. Cuma saya nggak berkembang. Lari ke SMEA. Aduh. Tapi di SMEA itu juga lumayan. Karena saya ikut kursus coding gitu. Jadi saya tahu bahwa yang tampil ini sebenarnya bukan realitas sesungguhnya gitu. Di balik yang tampil ini ada coding-codingnya. Nah, saya oh iya ya sama ya dengan biologi gitu. Visi sainsnya tetap terjaga gitu. Karena saya tahu bahwa program-program aplikasi itu sebenarnya dibuat di balik layar gitu kan. Fungsi-fungsinya itu dikerjakan oleh seorang programmer. Nah, saya udah belajar itu waktu SMA tuh. Masih di kampung dulu. Belajarnya itu dulu COBOL. Tahu bahasa COBOL? Itu dulu belajar gituan, lihat teman tuh bikin permainan catur dari bahasa itu gitu, yang lihat gitu. Bikin Super Mario gitu, itu mainan saya tuh. Bikin Super Mario gitu. Wik, wik. Terus panggil teman, kamu mainin ya. Dia mainin, senang banget dia, padahal ya kita yang program gitu kan. Dia akhirnya kan kita seperti main game gitu. Ya perilaku kita ditentukan oleh fitur-fitur dalam game. Itu namanya deterministik linier kan kayak gitu. Ya kan? Kita kan nggak bisa menginginkan fitur tambahannya atau ya itu sudah ditentukan namanya. Itu deterministik kurang lebih seperti itu. Kita nggak bisa di sini ini menginginkan fitur baru. Walaupun kita sadar ini harusnya ada, tetapi nggak bisa keluar kan. Nah itu namanya deterministik kurang lebih seperti itu. Itu yang bikin Bruce Lipton, Tuhan ini kurang ajar katanya. Ya. Jadi harus sadar dulu gitu. Sadar pada deterministik linear itu gitu ya. Ya Pascal ya yang tahu lah ya. COBOL, Pascal gitu. Itu dari SMA saya kenalan gitu. Yang lucu itu teman-teman saya, kamu kok pintar ya bisa bikin gini-gini. Udah kamu main aja yang bagus gitu. Kita yang bikinin. Dia nggak sadar dunia di balik screen-nya dia gitu. Dia nggak sadar ada dunia lain di balik layar monitornya gitu. Dunianya para programmer kan. Dia nggak sadar itu. Maka dia kena deterministik linear. Bahkan dia nggak sadar deterministik linear itu. Ya kita seperti itu dalam kehidupan tuh. Seperti itu. Jadi ini harus sadar dulu gitu. Harus sadar dulu.
Kalau nggak sadar ya sulit, ikut-ikutan nanti dia tidak punya basic dia tidak punya why untuk transform gitu. Dia tidak punya why-nya, itu nggak ada untuk mentransformasi diri 20 tahun seperti Bruce Lipton. Ya kan, dia tidak punya why transformasi diri seperti Bu Anna Wilhelm itu 29 tahun. Nggak punya why karena nggak tahu, dia nggak mengerti struktur. Dia nggak mengerti struktur, dia juga nggak mengerti dinamika gitu. Taunya hasil aja. Yang penting yakin. itu harus dikritisi itu model-model semacam itu. Saya sendiri memutuskan untuk transform itu karena saya udah tahu struktur dan dinamikanya gitu. Saya nggak diajak orang, ya ikut ini bang, enggak. Saya udah punya struktur, saya udah punya dinamika, dan saya udah sedang transform. Nggak usah aja saya ke situ gitu kan? Nggak usah. Saya tahu gitu, dan saya tahu ini prosesnya akan siapapun. Ya saya sudah menjalani progresif gitu. Saya udah tahu struktur, saya udah tahu dinamika kan. Ya saya jalani saja gitu, pede aja gitu. Nggak ketarik sana sini gitu. Ada lagi yang baru bang, ada lagi yang baru. Ya apaan yang baru? Ya kan? Karena sains itu kan, science of self transformation. Ya kan? Itu penting itu. Kalau tidak ada pemahaman akan deterministik linier, dia sulit memahami non linier. Nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Dia nggak ngerti apa-apa. Hanya ikut-ikutan gitu. Itu poin penting ya. Poin penting. Dan itu cerita-cerita orang sukses itu karena transformasi dulu. Transformasi diri gitu ya. Transformasi diri itu mudah kalau ada peta Hawking gitu. Atau peta saya aja lah, jangan Hawking. Jadi ini kan ada ilusi di sini. Di dimensi 3 itu ada ilusi identitas, ilusi posisi. Di sini ada ilusi waktu. Ya kan? Di sini ada ilusi distance ya, space and distance. Di sini ada ilusi time. Kan terjebak diri kita dalam situ kan, terjebak. Deterministik linear dalam sini. Bagaimana membebaskan diri dari deterministik linear ini? Itulah yang disebut dengan transformasi diri kan. Bebasin dulu, freedom from dulu dari sini. Itu yang disebut gerak freedom from, gerak transformasi. Belum freedom to. Freedom to itulah yang kemudian tuh menjadi aktualisasi kan. Nah ini freedom from belum, freedom to belum, pingin hasil. Hanya karena baca testimoni gitu ya. Itu dagang aja sebenarnya. Kalau secara ilmu itu enggak masuk. Enggak masuk kayak gitu itu. Itulah pentingnya kita belajar sains. Belajar sains ya. Dan di barat itu sekarang tokoh-tokoh pengembangan dirinya itu sudah PhD semua tuh. Kalau dulu itu model-modelnya apa ya? Ya pokoknya dulu itu para pengusaha biasanya dulu. Sekarang itu enggak, para PhD itu menjadi guru-guru ini gitu. Pengembangan diri kan. Karena mereka sekarang itu diambil alih oleh ilmuwan. Transformasi diri. Dulu itu pengusaha gitu. Coba belajar sejarah dunia pengembangan diri orang Amerika itu, awalnya itu para pengusaha-pengusaha yang menyelenggarakan kursus. Sekarang itu enggak. Para PhD, ilmuwan gitu ya. Ilmuwan. Dan mereka punya model gitu ya, punya model. Teori itu kan sebenarnya hasil meditasi. Jadi teori itu dalam pengertian sesungguhnya itu hasil proses meditasi gitu kan. Hasil meditasi itu teori gitu. Jadi realitas itu dipotret, struktur dan dinamikanya lalu diterangkan. Itu kan hasil meditasi kan, hasil perenungan. Lah kita kemudian hanya meditasi tapi tidak mau teori loh. Justru teori itu hasil meditasi. Semacam diktum cogito ergo sum itu kan hasil meditasi. Ya tuh. Hasil meditasinya Descartes gitu kan.
meditasi, tentu saja itu meditasi intelektual gitu kan. Jadi gimana nih? Biar nggak gampang patah hati terus-menerus, yuk mari kita sadar dulu deterministik linear itu. Dengan sadar deterministik linear, ada kebutuhan untuk membebaskan diri, freedom from, ya toh. Disitulah kita akan mencari program-program pengembangan diri, transformasi diri yang menjamin proses ini terukur gitu. Nggak sembarang lagi, harus terukur. Ya kan? Setelah itu, setelah dia freedom from, baru kemudian dia bisa melakukan gerak freedom to gitu ya. Bebas untuk ya berbisnis, bebas untuk berkeluarga, bebas untuk apa lagi? Cari ayang baru gitu kan. Itu. Ya kan? Tapi kalau belum freedom from, sudah membayangkan nambah ayang, nambah loh, kamu dirimu aja masih tertawan kok ngajak orang ikut masuk penjara kan. Saya punya imajinasi begini. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, kalau kamu mau ngajak pasanganmu nikah, pastikan dirimu itu sudah selesai freedom from dan sedang berproses freedom to gitu. Kalau kamu freedom from aja belum gitu, ngajak pasanganmu ayangmu menikah, itu sama saja kamu dari Pelabuhan Merak mau ke Bakahuni, berenang bareng-bareng yuk, berjuang bersama. Modar aja loh. Modar aja loh. Nanti rezeki dicari bareng-bareng, dimakan paus tengah laut gitu. Jadi ini untuk para sesama, aktivis sesama ya. Dicatat hasil meditasi saya itu. Kalau ada ayang ngajak nikah, ya, belum punya kapal pesiar, ajak dia piknik ke Merak gitu ya. Ayo nyebrang ke Bakahuni, kita berenang berdua. Gila aja lo ngajak orang menyeberang mencapai tujuan nggak pakai modal gitu kan. Maka itu nanti bubar di tengah laut itu. Itu bubar di tengah laut gitu. Mestinya kan bangun kapal pesiar dulu lah, bikin tol laut dulu kan, baru ayo kita sampai ke sana kan. Ini gila aja ngajakin modal bareng-bareng gitu. Itu hasil imajinasi saya gitu. Banget itu. Ya karena kurang imajinasi gitu. Pokoknya baik selamatkan lah ya, para aktivis sama ini selamatkan. Terlalu banyak garangan yang pandai berpuisi gitu ya. Ternyata ujungnya ngajak. Pria sekarang tuh juga banyak yang disfungsi gitu loh Bang. Aduh, tambah ini? Sedikit. Aduh. Jadi itu imajinasinya gitu, gambarannya itu gitu. Karena ngajakin hidup menderita itu sama saja dari Merak ke Bakahuni, ayo berenang bareng-bareng atas nama cinta. Oh enggak deh, mendingan jomblo gue di Merak. Mendingan saya jomblo di Merak, nggak mikirin. Apa kok ngajak hidup susah gitu kan? Rezeki dicari bareng. Nah, udahlah, saya nggak pakai mazhab itu. Nggak mau saya saya nggak mau pakai mazhab rezeki dicari bareng. Aduh ini mesti direkam ini, yang perkataan ini dijadiin quotes ya Jenny, tolong ya. Baik Aswar Ini viral ya, saya diserang para ustadz. Gitu ya, kamu jangan sampai ada yang ngajak berenang Bakahuni Merak itu atas nama cinta. Itu konyol kamu. Yang sudah terlanjur ya udahlah, silakan berenang lagi. Kalau perlu tambah rute ke Samudra Atlantik sana gitu.
Yang sudah terlanjur mau diapain gitu kan, udah tengah laut kan, kepalang tanggung gitu kan. Bang, ini nih topiknya patah hati loh, Bang. Kok ngekek sih? Bang, ini topik patah hati, Ya Bang. udah berdoa aja biar nggak ada hiu gitu kan. Ya terlanjur sewa sekoci, udah nggak ada modal gitu kan. Ya, bisa berenang pun seberapa kuat dia mau berenang. Tahun pertama itu mulai saling tengok-tengok gitu. Bawa bekal kau. Tahun kedua itu udah mulai sikut-sikutan. Tahun ketiga itu sudah mulai semoga dimakan hiu ini dia ini. Ya Allah, Pak. Itu nyala. Kan begitu dinamikanya. Saya pelajari teman-teman saya. Kalian diberitahu, dibilang, ya saya memprovokasi, enggak itu ilmu kok itu. Enggak tenggelam, tapi dimakan hiu gitu kan. Ayo, tenggelam ya masih ini, makan hiu dia. Ya udah nggak tersisa. Gimana cara berpikirnya itu mikir carry, kebanyakan dangdut mikir carry gitu. Apalagi sepiring berdua. Ya nggak apa-apa sepiring berdua, tapi di kapal pesiar jangan berenang gitu ya. Pokoknya kalau belum ada kapal pesiar, sebaiknya tetaplah bersabar di Pelabuhan Merak gitu ya. Ya. Siapa tahu ada supir truk yang bisa ngajak naik ferry gitu. Yang ketawa keras ini yang mengalaminya gitu. Kopas ya. Kopas ya. Gitu. Itu imajinasi harus jalan gitu. Sehingga kita punya kebutuhan akan dimensi baru kan. Iya. Saya butuh kapal pesiar, bos. Saya nggak mau. Kamu model otot kawat, balung besi, kena ombak, hancur kamu. Saya nggak butuh otot kawatmu itu. Ya kan, ini bukan lagi zaman Gatot Koco gitu kan. Makin lama jomblo anjir. Lah daripada dimakan hiu. Kan pilihannya cuma itu ya. Makin lama jomblo atau makin cepat dimakan hiu. Nah itulah pentingnya kita belajar. Ya pelajari harus freedom from dulu lah ya. Ya mendingan jomblo tapi selamat daripada berdua tapi nanti dimakan hiu gitu. Dan gak enak tuh. Ternyata hiunya datang itu karena yang doain pasangan gitu. Yang doain pasangan kita gitu. Aduh. Pengalaman yang itu. Oh, tuh betul lah Bang. Betul lah. Tiap hari saya itu nerima WA transendensi pasangan. Tiap hari saya itu. Wah ini. Dia kurang imajinasi menggambarkan perjalanan pernikahan itu. Gitu. Kata Hiu, Bayuan gitu. Ini penting ya, ini penting. Jadi, yuk gerak transformasi dulu, freedom from dulu. Paling enggak freedom from dimensi 3 dan dimensi 4. Artinya, kalau dia bisa freedom from ini, dia berarti sudah mengalami transformasi diri. Setelah transformasi diri, tadi dia freedom to bebas untuk ngajak pasangan, sudah punya kapal pesiar. Tahu arah-arah angin lah ya. Ya kan dia sudah punya. Kalau freedom to itu udah mulai dia membangun. Paling enggak, ya walaupun belum ada mesinnya, tapi sudah ada badan kapalnya gitu, jadi pakai buat kafe dulu. Belum berlayar, tapi kafenya sudah mewah gitu kan. Masih di Merak, tapi sudah punya kafe gitu kan. Tinggal nunggu izin dari pelni, apa namanya itu dari perhubungan gitu ya. Tinggal izin berlayar gitu kan. Jangan keburu-buru berlayar, ayo kita berlayar yuk. Pakai berenang, jangan. Mendingan cari-cari siapa yang bikin kapal nih ya.
Siapa yang sedang bikin kapal gitu. Walaupun belum mau berlayar, tapi itu pasti pelayarannya itu indah gitu kan. Izin layar sah bandar siap gitu ya. Cari-cari gitu. Jangan yang maco, ayo berenang bareng yuk. Rezeki cari bareng. Ojo. Nah, seperti itu. Itu ya Mbak Sani ya. Jadi Ya Bang Aswan ya. sadar dulu deterministik deh ya. Sadar deterministik itu membuat kita melakukan gerak langkah freedom from. Saya harus bebas dari kegelapan dimensi 3 dan dimensi 4. Bagaimana caranya freedom from? Itulah yang disebut transformasi diri gitu. Iya belajar. Berapa lama ya pokoknya belajar aja. Yang penting sudah ada petanya, ada ilmunya, kamu ikutin aja gitu. Saya kira itu malam ini.